Welcome to Roksaman Racas Online di minggu yang kedua di bulan Oktober 2021. Kita patut bersyukur untuk kesempatan dapat kembali beribadah hari ini. Juga bersyukur untuk kondisi pandemik di Indonesia yang berangsur-angsur membaik. Namun kita tidak boleh lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, agar tidak kembali terjadi lonjakan kasus aktif yang tidak diinginkan. Rock Beloved, sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita saksikan informasi dalam Rock News berikut ini. Rock Beloved, berikut adalah tata cara untuk mengikuti ibadah onsite. Anda dapat mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum Anda memasuki gedung gereja. Mohon maaf untuk anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 60 tahun, untuk sementara masih harus mengikuti ibadah secara online. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, maka Anda harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Anda juga dapat langsung mengambil perjamuan kudus yang telah disediakan. Bagi Anda yang memiliki temperatur di atas 37,3 derajat Celcius, Anda dipersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu selama 5 menit sebelum melakukan pengecekan berikutnya. Namun, jika hasil pengecekan masih menunjukkan angka di atas angka yang disarankan, maka Anda dipersilahkan untuk dapat beristirahat di rumah. Kami akan melakukan scan barcode registrasi sebelum Anda memasuki ruang ibadah. Pastikan Anda sudah melakukan registrasi secara online dan mempersiapkan bukti registrasi Anda. Untuk menjaga protokol kesehatan, maka akses menuju ruang ibadah hanya dapat melalui tangga. Silahkan tunjukkan barcode registrasi Anda kepada usher, maka kami akan menunjukkan tempat duduk Anda sesuai nomor tempat duduk yang sudah Anda pilih saat registrasi online. Mohon maaf, Anda tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk atau menggeser tempat duduk Anda selama ibadah berlangsung. Pastikan Anda telah duduk sesuai dengan nomor kursi Anda. Untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat langsung scan QR Code yang terdapat di depan kursi Anda. Tetaplah menggunakan masker dengan benar selama ibadah berlangsung. Setelah ibadah selesai, akses akan dibuka dari dua arah. Anda dapat turun melalui tangga di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ruang ibadah. Mohon tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku setelah ibadah selesai, dengan tidak berkerumun, tetap menggunakan masker, dan menjaga jarak.
Stay safe, Rock Beloved. Sampai jumpa di ibadah onsite Rock Samarinda. God bless you. Happy birthday and happy wedding anniversary untuk Anda yang merayakannya minggu ini. Kiranya ada sukacita dan nikmat Tuhan yang berlimpah dalam hidup Anda. Seperti Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Atau dapat pula dengan men-scan QR Code berikut menggunakan semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Jangan lewatkan live Night Talk pada hari Jumat 15 Oktober 2021 pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam live melalui Instagram Rock Samarinda. Dan Jumat ini kita akan berbincang bersama Pastor Ari M. Wibowo dari JPCC Jakarta dengan dipandu host kita Ria Cahya. Satu informasi tambahan untuk Anda. Mulai minggu depan, Rock Samarinda Church Online akan tayang perdana pukul 10 WITA tetap melalui YouTube channel Rock Samarinda dan aplikasi MyRock. Rock Beloved, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita menaikkan setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan yang telah senantiasa menyatakan kebaikannya. Enjoy the service. See your goodness, Lord. Come on, church, let's sing it. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Of the goodness of God. Let's sing all my life. So my life you have been faithful. Yeah, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
goodness of God. Oh, I can taste your goodness, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Thank you, Lord. It's all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Let's everybody sing it. Hey, hey. Come on. I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises and fulfillment all over my life, all over my life. Come on, everybody, sing it one more time. I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises. I see your promises and fulfillment all over my life, all over my life. Oh, I see, I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises. I see your promises and fulfillment all over my life.
naikkan hujan ini. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Semua katakan, apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Para 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 begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, kau pengharapanku. Bapak yang baik, kami bersyukur dapat kembali beribadah dalam Roh Samarinda Church Online. Kami juga bersyukur atas penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan hingga saat ini. Kami berdoa memberkati para pemimpin di negara kami Indonesia dan di kota kami Samarinda. Berkati Tuhan para pemimpin kami dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan untuk Bapak Gembala kami, Pastor Andrew Pohan Harliman, Tuhan, Engkau berkati dengan pemeliharaan dan perlindungan sempurna atas kehidupan beliau beserta dengan keluarga. Kami juga memohon Tuhan mengaruniakan kestabilan atas perekonomian di negara kami. Berikan kondisi politik dan pendidikan yang terbaik atas negara ini, Bapak. Sehingga negara ini penuh dengan berkat Tuhan, dikaruniakan keamanan dan dijauhkan dari segala bentuk bencana.
Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar Rock Samarinda, Rock Tenggarong, dan semua yang mengikuti Rock Samarinda Church Online, satu persatu menerima kebaikan Tuhan untuk menikmati berkat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini berada dalam kondisi sakit, apapun sakit yang dialami, kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh. Engkau akan menjamah setiap umat-Mu, memberikan kesembuhan total dan kesehatan yang terbaik. Dan untuk umat Tuhan yang berada dalam pergumulan, Engkau menguatkan dan meneguhkan hati mereka untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menolong. Tidak lupa kami berdoa membawa rencana Rock Samarinda Church Onsite ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan segala persiapan, Engkau yang akan menyediakan segala yang diperlukan, melancarkan semuanya sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dan berkatilah persembahan serta persepuluhan yang umat-Mu bawa di hadapan Engkau. Biarlah hal itu berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Lord, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets,
just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, I speak your name to my family. Oh, I speak your holy name. Oh, you are Lord, the powerful name, Jesus. Yes, you are. We shout your name. We shout your name, Jesus. Your name is powerful. Your name, your name, your name. Sing. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. No, shout Jesus, 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 the powerful name. Thank you, Lord. Sungguh nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari semakin menguatkan kepercayaan kita kepadanya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Hari ini Bapak Gembala kita, Pastor Andrew Pohon Harliman yang akan menyampaikannya. Kiranya kita dapat membangun kehidupan yang semakin kokoh di dalam iman dan pengharapan dengan firman Tuhan sebagai dasarnya. Amin. Shalom, saudara kekasih. Senang kembali berjumpa dalam kesempatan kali ini di bulan yang baru, bulan ke-10 dari tahun 2021. Dan saya sungguh berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan yang baik. Kasih karunia dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai saudara. Baik, saudara kekasih, tema kita bulan ini berbicara tentang build. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Rasul Paulus menuliskan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dalam terjemahan NKJV dikatakan, according to the grace of God, which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it.
but let each one take heed how he builds on it. Mari kita perhatikan ayat ini sebagai satu ayat yang khusus untuk tema kita build bulan ini. Kata build yang tercantum dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 ini di dalam bahasa Greka, bahasa Yunani disebutkan epoikodomeo. Epoikodomeo artinya to build upon, membangun di atas. To build upon atau build up itu artinya dalam kata epoikodomeo dalam bahasa Yunani tersebut adalah to finish the structure of which the foundation has already been laid. To finish the structure of which the foundation has already been laid. Artinya menyelesaikan sebuah tatanan atau struktur yang fondasinya sudah terlebih dahulu diletakkan. Kata epoikodomeo ini menyiratkan satu arti bahwa ketika kita menciptakan sesuatu, membangun sesuatu, maka bangunan itu tidak boleh berdiri tanpa sebuah struktur fondasi, tanpa sebuah fondasi. Dengan kata lain, apa yang Rasul Paulus tuliskan ini berkaitan dengan di ayat yang ke-11 dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Dikatakan karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kata membangun, epoikodomeo ini menyatakan kepada saudara dan saya bahwa fondasi itu harus benar dulu. Dasar fondasi, yaitu Yesus Kristus itu harus diletakkan sebagai dasar dari segala sesuatu yang akan kita susun di atasnya. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan hari-hari ini, saudara harus mempunyai dasar yang kokoh terlebih dahulu. Sebab dikatakan, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Fondasi kehidupan saudara dan saya, hari-hari ini kita betul-betul diuji dengan situasi yang terjadi saat ini. Sepertinya pandemi ini belum berakhir sekalipun menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Karena memang sejatinya COVID itu tidak bisa hilang sama sekali. Kita akan hidup selamanya berdampingan dengan COVID. Hanya ketahanan dan mungkin suatu saat adalah obat yang bisa menyembuhkan ketika seseorang terserang COVID. Tetapi virus itu sendiri akan menjadi seperti virus-virus yang lain yang akan berdampingan dengan kehidupan kita. Karena itu harus ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang berubah. Hampir 20 bulan yang lalu saya sudah berbicara tentang a new normal and a new civilization. Normal yang baru dan peradaban yang baru. Disadari atau tidak, mau atau tidak mau, saudara dan saya akan menghadapi betul-betul sebuah perubahan di mana bukan hanya normal yang baru, tetapi tata cara kehidupan, peradaban yang berubah dari mungkin 2 tahun yang lalu itu sedang ada di dalam kehidupan kita dan di depan mata kita. Kita tidak bisa menafikan itu begitu saja. Kita akan menghidupi gaya hidup yang baru itu di hari-hari yang akan datang. Karena itu penting untuk saudara dan saya di bulan ini kita bersama-sama merimain pikiran kita. Apakah fondasi dasar kehidupan kita sudah benar? Apakah Yesus Kristus itu menjadi dasar fondasi yang kokoh? Karena Rasul Paulus juga menuliskan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada 2 kata yang sepertinya tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara tentang bangunan atau membangun, yaitu akar.
Dalam NKJV dikatakan rooted and built up. Rooted and built up in Him and established in faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Artinya berakar dan dibangun di atas dasar Dia yang established di dalam iman, yang bertambah teguh di dalam iman percaya. Artinya bahwa akar itu harus menjadi dasar fondasi kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Termasuk dalam kehidupan pribadi saudara maupun di dalam pekerjaan bisnis saudara. Kata berakar itu menjadi sesuatu yang penting dan sangat bermakna. Karena kalau kita tidak hati-hati dan kita salah menempatkan atau memindahkan sebuah bangunan atau sebuah pohon, maka akar itu bisa mudah kembali dan bahkan mematikan pohon itu sendiri. Saya mempunyai sebuah contoh yang saudara bisa lihat di klip video yang berikut ini, tentang sebuah pohon yang kokoh dari batangnya dan sudah berakar dan jadi. Ketika dia ditempatkan, dipindah di suatu tempat yang baru, dia tidak bisa bertumbuh lagi dengan baik, bahkan pada beberapa bulan kemudian dia mati karena akarnya tidak bisa menyesuaikan diri, sekalipun tanah yang ditempati oleh batang pohon ini adalah tanah yang subur. Kita harus berhati-hati memindahkan akar. Kalau memang akar kehidupan saudara itu fondasinya sudah terletak dengan benar. Jangan mudah untuk berpindah dan goyah kepada suatu tanah tempat yang subur yang saudara lihat. Ketika saudara tidak punya satu gambaran yang jelas bahwa ketika saudara memindahkan batang kehidupan saudara yang sudah berakar ke bawah ini di tempat yang baru, saudara yakin bahwa iman saudara tidak goyah, sehingga akar itu tetap bisa menyuplai makanan dan batang itu tumbuh dengan baik. Ini yang harus kita perhatikan di hari-hari perubahan yang seperti ini, di musim perubahan yang terjadi seperti ini. Karena perjalanan kita berdasarkan fondasi akar yang sudah dibangun. Memang ada perubahan, tetapi akar itu harus tetap kokoh untuk menancap di tanah yang sudah saudara bangun terlebih dahulu di musim-musim yang lalu. Sekalipun ini musim yang baru, tetapi jangan gegabah untuk memindahkan akar kehidupan saudara yang menjadi dasar patokan yang saudara yakini itu sebagai sebuah penopang atau penunjang daripada kehidupan saudara bersama keluarga. Karena itu akan menyebabkan saudara memulai satu perjalanan yang baru yang belum tentu akar kehidupan saudara mampu untuk tumbuh di musim-musim perubahan yang seperti ini. Pikiran kita memang harus baru, tetapi dasar fondasi kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu, jangan menjadi goyah karena situasi apapun. Kata build dalam Oxford English Dictionary ada dua arti yang penting. Yang pertama adalah construct something by putting parts or materials together. Artinya konstruksi sesuatu yang dibangun itu konstruksinya harus meletakkan bagian-bagian atau material-material bersama-sama. Tidak ada bangunan satupun yang dibangun hanya berdasarkan satu material saja, misalnya bata saja. Tetapi ketika saudara membangun sesuatu, semakin tinggi bangunan itu diperlukan struktur yang semakin kokoh. Di dalam struktur itu dibutuhkan besi, ukuran besi bisa berbeda-beda, kemudian ada semen, kemudian ada pasir, kemudian ada batu bata, kemudian ada part-part yang lain. Material-material itu bersama-sama menjadi sebuah struktur yang dibangun di atas dasar fondasi. Artinya bahwa saudara tidak bisa melepaskan begitu saja sesuatu yang menjadi
bagian daripada apa yang sedang saudara kerjakan tanpa sebuah kerjasama, tanpa sebuah kebersamaan dengan hal-hal yang terjadi dan mungkin ada di sekitar saudara. Sekalipun terjadi perubahan, maka cara saudara mengambil keputusan harus melibatkan bukan hanya orang-orang yang lain, tapi mungkin teknologi yang baru. Saudara tidak bisa memakai teknologi yang lama. Teknologi yang baru saudara pakai sebagai acuan, media, dan lain sebagainya. Tatanan-tatanan itu diperlukan untuk menunjang segala sesuatu yang sedang saudara kerjakan di hari-hari mendatang ini. Karena itu kreativitas tetap menjadi bagian yang penting ketika saudara mulai meletakkan kata build ini. Kreativitas itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan saudara dan saya. Kata membangun berkaitan dengan daya cipta. In the beginning, God created the heaven and the earth. Kejadian 1 ayat 1. Menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Allah kita itu Allah pencipta. Allah mencipta dengan firman-Nya. Disitulah kreativitas Allah bekerja untuk melihat mana yang baik dan mana yang diperlukan untuk bumi dan segala isinya. Karena itu ketika manusia diciptakan dan lahir, manusia juga memiliki kreativitas yang seperti pencipta kita, yaitu Allah sendiri. Dengan kata lain, ketika saudara sedang mengaktifkan kreativitas saudara, berarti pada saat itu saudara sedang dalam keadaan keserupaan dengan pencipta, yaitu Tuhan Allah kita yang kita sembah. Dalam tanda quote and quote. Dalam keadaan saudara berdosa atau tidak berdosa, kata kreativitas ini tidak bisa diambil dari manusia. Itulah yang menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Dengan adanya kreativitas yang menjadi milik Allah di dalam diri saudara dan saya. Karena itu, membangun di dalam sebuah kreativitas hari-hari ini penting untuk saudara kerjakan dengan seksama. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana cara kita membangun? Di poin yang kedua adalah daripada arti kata membangun itu adalah make stronger or more intense. Menjadi lebih kuat. Segala sesuatu yang kita bangun dengan kreativitas, tujuannya adalah membuat sesuatu dengan lebih kuat, lebih kokoh, lebih intens, supaya apa yang sebelumnya pernah saudara kerjakan di dalam musim-musim yang baru ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih kuat lagi. Apa saja yang saudara miliki hari ini, ketika saudara mulai dengan kreativitas yang baru, maka saudara sedang membangun sesuatu dengan dasar yang tidak berubah. Bangunan yang saudara ciptakan, creativity yang saudara hasilkan, itu tidak merubah fondasi yang Tuhan sudah letakkan dalam hidupmu dan hidupku. Tapi justru itu adalah memperbaiki dari apa yang kemarin-kemarin itu sudah pernah kita kerjakan. Satu hal yang saya sangat apresiasi anak-anak kami di Samarinda. Mereka begitu antusias dengan perubahan. Mungkin di bulan-bulan ini, ya, bulan Oktober atau bulan November yang akan datang, kita sudah memulai ibadah onsen. Mereka sudah 20 bulan melakukan ibadah secara church online. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tidak terasa hampir 20 bulan. Sejak bulan Maret yang tahun lalu. Memasuki ibadah onsite, saya melihat mereka tetap antusias dengan apa yang ada dan juga dengan teknologi yang baru. Kita mempersiapkan mereka semua dan juga tools-tools yang diperlukan diperlengkapi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan ketika kita melakukan hybrid, ibadah hybrid, baik onsite maupun online. Itulah ibadah saya katakan hybrid. Apakah ada kesulitan? Pasti ada.
Apakah ada tantangan? Pasti ada. Tetapi apakah ada antusiasme? Saya melihat antusiasme ada. Dan itu membuat saya berbangga terhadap anak-anak saya. Ada satu rasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kreativitas mereka dengan segala keterbatasan yang ada. Mereka mempersiapkan tata cara dan juga tata laksana daripada ibadah hybrid yang akan datang ini dengan antusias. Saya sebagai bapak, saya mensupport kepada mereka. Itulah hal-hal perubahan yang dikerjakan dengan satu dasar membangun, di mana fondasi dasar sudah diletakkan sebelumnya. Mereka tidak gentar, mereka tidak menjadi acuh tak acuh, tapi mereka tetap semangat. Mereka tetap mengobarkan spirit of excellence ini di dalam dirinya untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik lagi. Nah, bagaimana kalau begitu cara kita membangun sesuatu tersebut di tengah sistem perubahan ini? Kata build yang ada di 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 tadi, kata membangun itu diikuti di bagian B dengan kata memperhatikan. Memperhatikan. Dikatakan tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Itulah adalah cara yang kita harus perhatikan ketika kita membangun sesuatu. Dikatakan memperhatikan. Apa makna dari kata memperhatikan? Dalam terjemahan New King James Version dikatakan kata memperhatikan itu adalah take heed. Take heed dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah blepo. Blepo. Blepo artinya to look at, beware, perceive, to see atau sight. Blepo itu adalah melihat, memperhatikan, memahami. Jadi ketika saudara mulai membangun sesuatu, kita harus memperhatikan apa yang sedang kita kerjakan yang sesuai dengan kreativitas daripada pikiran kita tadi. Apa makna daripada memperhatikan? Tidak ada kata lain, kata memperhatikan itu berkaitan dengan mata. Ketika kita membangun atau memulai menciptakan sesuatu, mata kita inilah yang akan memperhatikan sesuatu dengan seksama. Kata blepo itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah to be possessed of sight, have the power of seeing. To be possessed of sight, have the power of seeing. Kuasa untuk memiliki pemahaman atau understanding. The power of understanding atau pengertian. Fungsi mata itu adalah memandang. Karena itu ketika saudara memperhatikan dengan benar, dikatakan ada kuasa untuk memahami sesuatu. Saudara diberikan kuasa untuk memahami atau mengerti akan sesuatu yang sedang saudara perhatikan. Berarti itu bukan memperhatikan dengan asal-asalan, tapi betul-betul mata kita memandang dengan seksama sesuatu yang sedang kita akan kerjakan. Dan arti yang kedua daripada kata blepo ini adalah perceive by the use of the eyes, to discern, to observe, and to discover. Kemampuan untuk membedakan, mengamati, dan menemukan. Jadi fungsi mata itu adalah untuk diberikan kemampuan akhirnya to discern, untuk membedakan akan hal-hal mana yang saudara anggap benar dan mana yang saudara anggap salah. Mana yang layak untuk dikerjakan dan mana yang tidak untuk dikerjakan. Mengamati dengan seksama dan menemukan sesuatu di dalam saudara membangun tadi. Itulah arti kata blepo.
Firman Tuhan menyebutkan, Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 demikian. Matamu adalah pelita tubuhmu. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Kalimat yang pertama bagian A dikatakan, matamu adalah pelita tubuh. Mata kita adalah pelita tubuh. Pandangan kita apakah memiliki kuasa atau pemahaman untuk memiliki pemahaman atau kemampuan untuk membedakan atau tidak, tergantung dari mata kita. Yesus mengatakan bahwa fungsi mata itu memberikan pelita bagi tubuh kita. Berarti itu fungsi yang amat sangat penting. Mata ini yang bisa melihat baik dan buruk. Ketika saudara melakukan sesuatu yang jahat, dari mana hal-hal jahat itu saudara kerjakan dan lakukan? Dari mata kita. Dari mana saudara bisa menolong dan mengasihi orang lain ketika saudara memandang mereka? Dari mata itu kemudian saudara bisa merasakan, kemudian timbul belas kasihan, kemudian saudara bisa punya empati kepada orang lain. Itu semuanya dari fungsi mata. Karena itu mata sangat penting. Dari mata pula kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dari mata pula kita bisa melihat hal-hal yang baik untuk masa depan kita masing-masing. Dari mata juga kita bisa menetapkan dan memperhatikan langkah kaki kita ketika kita berjalan, sehingga kita tidak sampai tersandung dan terjatuh. Tetapi Rasul Paulus juga menuliskan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 tentang mata ini, yang berkaitan dengan mata hati. Bukan hanya mata panca indera yang penting, tetapi mata hati. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Saudara, ini penting. Karena hanya Tuhan yang bisa menjadikan mata kita terang. Karena hanya Tuhan yang bisa menjadikan mata itu sebagai pelita bagi diri kita. Dikatakan dalam NKJV, Efesus 1 ayat 18a dikatakan, the eyes of your understanding being enlightened. The eyes of understanding, apa the eyes of understanding? The eyes of understanding itu mata hati. Mata hati dalam bahasa Yunani itu dianoia. Dianoia artinya the way of thinking. The way of thinking. Cara kita berpikir. Berarti dari mata kita, ketika kita memperhatikan sesuatu, untuk memulai membangun sesuatu, dari sanalah ketika mata hati kita ini benar, karena Tuhan yang memberikan satu pencerahan di dalam mata kita, maka mata hati kita yang bekerja itu menyebabkan pikiran kita juga menjadi jernih. Karena mata yang benar, mata hati yang bekerja dengan enlightened, dicerahkan, maka pikiran kita, the way of thinking kita, dianoia kita menjadi benar. Sehingga apapun yang saudara bangun, apapun yang saudara rencanakan, itu akan dicerahkan. Karena apa? Karena mata hati kita benar adanya. Cara saudara memandang, cara saudara discern, membedakan, cara saudara menemukan sesuatu di dalam apa yang saudara rencanakan, dan juga memulai sesuatu tersebut, benar-benar itu datangnya dari Tuhan. Penting untuk kita semua tahu hari-hari ini, bahwa sekalipun situasi yang buruk, sekalipun keadaan kita tidak baik, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk menciptakan sesuatu, to create something, membangun sesuatu, to build something. Tetapi caranya adalah dengan memperhatikan secara seksama apa yang saudara akan kerjakan tersebut. Bagaimana cara memperhatikan dengan sesama? Ketika mata saudara yang menjadi pelita tubuh saudara dalam keadaan baik dan benar, yaitu mata hati yang terang, yang menyebabkan cara berpikir saudara adalah cara berpikir yang benar. Dan saya percaya
seperti apa yang dituliskan oleh Tuhan sendiri di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6b sebagai ayat penutup dikatakan begini. Dan ini barulah permulaan dari usaha mereka. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Mulai dari sekarang ini, di dalam situasi pandemi yang sulit sekalipun, apapun juga yang saudara rencanakan untuk mulai membangun sesuatu, merencanakan, menciptakan sesuatu, memulai usaha yang baru, atau menata ulang sesuatu yang baru, yang saudara rencanakan dengan benar, saudara perhatikan benar-benar, maka dikatakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya setiap berkat Tuhan, ketika saudara percaya dan saudara menerima itu sebagai satu ketetapan iman, karena saudara ada di dalam fondasi yang tidak goyah, saudara tidak berpindah-pindah kepada tanah-tanah yang lain, tapi saudara memantapkan hidup saudara di tanah di mana Tuhan sudah meletakkan saudara hari ini, dan saudara bertumbuh di dalamnya, maka saudara akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang baru yang saudara rencanakan di musim perubahan yang seperti ini. Tetap apapun yang saudara rencanakan, berkat Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Berkat Tuhan akan terus mengalir dan melimpah di tengah situasi yang sulit apapun. Karena apa? Karena mata saudara memperhatikan dengan sesama, saudara menemukan hal-hal yang baru yang sekalipun saudara sebelumnya belum pernah saudara lihat, belum pernah saudara dengar, dan belum pernah timbul dalam hati saudara. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan, katakan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan roti dan anggur. Kita memasuki perjamuan kudus hari ini. Mari angkat roti di atas tangan kanan. Kita bersama-sama bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan. Percaya dengan iman hari ini, Dia yang sudah meletakkan dasar kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan yang memulai karya yang baik dalam hidup saudara. Mari tancapkan patok-patok kehidupan untuk tetap ada di dalam tanah yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara. Jangan goyah, jangan pernah goyah, jangan pernah mundur. Mari terus maju, karena Tuhan tidak pernah berdiri di belakang kita. Dia Allah yang selalu ada di depan kita dan menyertai kita. Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena itu mari kita mantapkan diri kita di tengah situasi yang sulit. Melihat ke depan, membangun dan menciptakan sesuatu dan memperhatikannya dengan seksama. Saya percaya itu akan menjadi berkat yang berkelimpahan bagi hidup saudara dari sekarang sampai waktu yang akan datang. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan. Bersama-sama kita angkat cawan ini. Cawan ini memang cawan anggur biasa. Tapi kita tahu bahwa ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan darah Kristus. Dia sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ganti segala dosa saudara dan saya. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, percaya dengan iman. Biarlah perjamuan kudus hari ini menjadi meterai iman kita. Kita melihat ke depan
bahwa berkat Tuhan dan penyertaannya akan semakin lebih indah lagi di waktu yang akan datang. Dan kita percaya, Yesus Alpha and Omega, Dialah yang awal dan akhir. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita minum cawan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari buka tangan saudara. Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus hari ini. Kami percaya kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah. Ini lambang daripada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kau yang sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Engkau menyertai kami sekalian. Engkau juga bangkit dalam kehidupan kami. Karena itu saat ini hamba-Mu mengangkat tangan dan berdoa. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Dan apapun yang saudara kerjakan, Yesus Kristus Tuhan tetap menyertai dan tidak meninggalkan saudara. Karena itu terimalah dengan iman berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara dengan Roh Kudus sampai hari ini dan tidak pernah meninggalkan saudara. Kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Dia tetap ada dan menyertai saudara sekalian. Kiranya berkat ini menjadi kekuatan yang baru dari sekarang sampai selama-lamanya, di mana di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama kita katakan, amin. God bless you all. Happy, blessed Sunday. Rock Beloved, demikianlah Rock Samarinda Church Online hari ini. Mari terus membangun kehidupan kita agar semakin serupa dengan Kristus. Jika Anda membutuhkan pelayanan maupun informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda di bawah ini. Dan mulai minggu depan, Rock Samarinda Church Online akan tayang perdana jam 10 WITA. Jadi, pastikan Anda subscribe YouTube channel Rock Samarinda dan download aplikasi MyRock. Cek dan follow juga sosial media maupun digital platform Rock Samarinda agar tidak ketinggalan update informasi lainnya. Happy Sunday, Rock Beloved. Stay safe, stay healthy, and God bless you.